sangat kuat dan gagahnya kita. Itu semua karena Tuhan yang sangat amat baik. Masih bisa merasakan nafas kehidupan di pagi hari aja udah luar biasa banget ya. Di rumah sakit sana untuk bernafas saja harus membeli oksigen. Kita adalah orang pilihan. Kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang pilihan yang disayang Tuhan Yesus. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak bisa memuji dirinya sendiri. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk berikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita semua. Amin saudara-saudara? Amin. Yuk mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan di sore hari ini. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita mulai, untuk doa pembukaan oleh Pak Rotua, saya persilakan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih dalam lagi datang pada Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kehidupan kami yang selalu memberi kami kekuatan, pengharapan, sukacita setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Biar hanya nama Yesus ditinggikan tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, menjamah kami, berikan kami kekuatan yang baru, bahkan memberikan kami sukacita yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jika Allah ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu ibadah di tempat ini Tuhan, kami sehati, kami hari kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Allah bekerja di tempat ini Tuhan, bahkan mukjizat Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih, berkati yang melayani semua pada hari ini Tuhan. Berkati juga rumah Pak Birawa, biar rumah ini menjadi berkat buat banyak orang dan menjadi rumah berdoa Tuhan, buat untuk memuji memuliakan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, segala anugerah hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap apapun firman yang kami sampaikan Tuhan, kami percaya itu rema daripada-Mu Tuhan, dan itu bisa mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus
ku rasakan kelimpahan berkat-Mu, oh Tuhan. Segala jalan yang Kau tunjukkan membawa pada kehidupan. Ku rasakan kasih Tuhan, pulihkan jiwaku. Ku bersyukur saat Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur saat Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, ku mau bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur saat Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya. Sungguh Kau segalanya. Sungguh Kau segalanya bagiku. Terima kasih. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Kita katakan ku bersyukur. Bersyukur saat Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur saat Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya. Sungguh Kau
yang kita punya di sore hari ini untuk berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu tak berkesudahan. Jangan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, saat rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Lagu ini sebenarnya ada gerakannya. Jadi kalau Tuhan bisa berikan yang terbaik buat kita, kenapa kita nggak bisa berikan yang terbaik juga buat Tuhan? Amin. Amin. Yuk. Yuk, boleh ikuti nanti ada gerakan yang saya lakukan, boleh diikuti juga atau bebas. Kita mau mengekspresikan gaya kita yang terbaik buat Tuhan. Bebas. Yuk.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan dapat merubah seluruh kehidupan kita semua. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan adalah Kau sendiri Tuhan, yang dapat merubah seluruh kehidupan kami. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah firman-Mu berkuasa atas segala hal yang kami jalani Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Agar
Be glorified and magnify you. Kami menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari siapkan waktumu. Saya masih rasakan hadirat Tuhan. Kau sungguh indah tiada tandanya. Menyembah kita. Sungguh menakjubkan. Benar Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Benar Tuhan. Lebih dari semaya ada hikmatmu tiada terselangi. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengaguman, kehormatan hanya bagimu Tuhan. Karena Kau yang layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, detik ini, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami memiliki hati sebagai seorang murid Tuhan. Telinga sebagai seorang murid juga Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Karena kami semua mendengarkan kuasa kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Luar biasa. Ibadah yang diberkati Tuhan. Ada 3 ciri ibadah yang
saya percaya tidak pernah lekang oleh waktu. Ibadah yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, biasa ibadah-ibadah seperti ini ibadah yang terus akan bertumbuh ya. Di mana ujian penyembahannya luar biasa ya. Tuhan hadir dalam ibadah pujian penyembahan. Amin. Dan kedua, di mana ketika kebenaran firman disampaikan, banyak orang boleh terbuka oleh kebenaran firman. Dan yang terakhir yang menentukan sebuah ibadah adalah ceramah tamahan ya. Dan kita percaya di tempat ini ada 3 hal tersebut ada ya. Haleluya. Siapa yang diberkati di dalam pujian penyembahan kita, tolong lambaikan tangannya. Haleluya. Ya puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Hari ini ya kebetulan semua karena anugerah Tuhan, saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang kebetulan, karena saya melihat bahwa hal yang akan Tuhan sampaikan lewat pemberitaan kebenaran ini sangat dibutuhkan ya. Saya lagi bergumul untuk penyampaian kebenaran dan Tuhan mengarahkan kepada satu topik ini. Oke, kemenangan di padang gurun atau victory in the desert. Jadi banyak kali dari kehidupan kita mengalami kemenangan atau mengalami kekalahan. Seringkali kita tidak pahami bahwa di padang gurun itulah kemenangan yang utama ya. Tuhan mau supaya kita ketika masuk dalam masa-masa padang gurun, di situ kita mengalami kemenangan. Seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini mengalami, pertama seringkali berdoa tapi doanya belum dijawab ya. Atau kita mengalami satu masa di mana kita seringkali kering dan gersang. Itu tanda-tanda kita ada di padang gurun ya. Banyak saya perhatikan orang-orang tidak mengupas akan perkara ini. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, kita buka Ayub 14 ayat 14. Ya, kita berkata demikian. Kalau manusia mati, tolong perhatikan di slide. Dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ayub 14 ayat 14. Dikatakan pergumulan Ayub ya. Kalau dilihat dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu tidak mengenal kata pergumulan atau masalah ya. Dalam konteks kebenaran yang Tuhan tahu bahwa di hadapan Tuhan ada yang namanya pencobaan dan ada yang namanya ujian. Kadang-kadang cara berpikir kita itu berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Kita manusia menganggap doa pagi tidak jalan, aku biasalah. Itu bukan pergumulan. Kita jalan ibadah, tidak persembahan perpuluhan, itu biasa. Orang-orang banyak yang tidak perpuluhan, banyak yang tidak doa pagi, banyak yang tidak ibadah. Tetapi di hadapan Tuhan itu berbeda. Kalau kita menganggap masalah itu seringkali, wah bayar kontrakan, bayar kartu kredit, bayar tagihan-tagihan, oh itu masalah gitu ya. Nah ini beda cara berpikirnya. Makanya kita katakan bahwa Ayub menaruh pergumulan, menaruh harap pada pergumulannya. Ini bahasa manusia. Tetapi dibahasa oleh Tuhan, Tuhan hanya kenal pencobaan dan ujian. Next. Ya. Ini ada salah ketik sedikit. Ini saya mau sampaikan bahwa ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Kita masuk lebih jauh lagi dari sumbernya, ya pencobaan. Pencobaan kenapa saya mau kupas ini lebih dulu supaya kita memahami cara berpikir Tuhan. Pencobaan sumbernya itu pencobaan itu bukan dari Tuhan, ya. Yakobus katakan Yakobus 1 ayat 13. Minta tolong Pak Rotua baca. Yakobus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang daripada Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Belajar untuk kita mulai mengenal cara berpikir Tuhan, mulai mengenal hati Tuhan. Ya. Kita seringkali menganggap remeh akan ibadah. Di hadapan Tuhan itu penting sekali. Kalau masalah uang sekolah, uang kartu kredit, tagihan segala macam itu gampang ya bagi Tuhan.
kecil Tuhan untuk menjawab doa kita. Karena Tuhan tidak pernah mencobai ini, ya, dan Dia pun tidak pernah akan bisa dicobai oleh siapapun. Dan pencobaan itu sumber yang kedua dari diri sendiri. Yakobus 1:14, lanjut ayatnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh dirinya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Sadarilah, jangan apa-apa kita lempar kesalahan itu, baik itu ke Tuhan maupun kepada iblis. Kita harus tahu bahwa masalah utama itu seringkali pada diri kita sendiri. Kita yang menghadirkan cobaan buat diri kita sendiri. Amin. Sekarang mulai kita berubah ya. Jangan kita mandang bahwa itu masalah atau pergumulan itu sesuatu yang biasa. Tetapi di hadapan Tuhan, pergumulan atau masalah itu tidak dikenal. Yang Dia kenal hanya pencobaan dan ujian. Pencobaan ketika engkau menuruti keinginanmu, ketika engkau menuruti akan kuasa setan yang membisik atau menggoda dirimu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan yang berikutnya, sumbernya itu dari orang lain yang membenci kita. Kita bisa baca kisah 20. Itu kalau ada orang-orang yang membenci kita, seringkali mereka diizinkan Tuhan untuk mencobai kita. Bagaimana respon kita? Amin. Kalau orang membenci, itu nggak bisa kita, suka sama saya dong, nggak bisa ya. Kamu harus paham dong, nggak bisa kita paksa. Ada satu filosofi, ada satu pepatah mengatakan, engkau tidak bisa membiarkan burung terbang di atas kepalamu ya. Kita tidak bisa menghalau burung terbang ya. Tapi ketika burung itu hinggap di kepalamu membuat sarang, baru engkau bisa menghalaunya. Demikian juga omongannya. Kita nggak bisa orang ngomong apa aja silakan. Orang membenci kita silakan. Tapi jangan sampai kita terjebak atau masuk dalam pencobaan tersebut. Berikutnya tujuan ya. Tapi kalau kita lihat ujian, sumbernya itu dari Tuhan. Ya. Ini salah ketik, mohon dimaafkan. Sumbernya dari Tuhan, kita harus pahami. Nanti kita akan lihat berikutnya. Dan tujuannya, kalau pencobaan itu adalah menjatuhkan kita lewat kelemahan kita. Ingat baik-baik, Alkitab berkata, kita ini ada di tengah-tengah serigala, ya. Kita juga berada di mana setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, siap memakan kita. Ya, Alkitab berkata bahwa kita ini harus berjaga-jaga, harus berhati-hati, karena bisa jadi kelemahan kita akan membawa kita masuk dalam pencobaan. Kalau tujuan daripada ujian itu biasanya untuk menaikkan level hidup kita, ya. Ujian, ingat baik-baik, di hadapan Tuhan cuma ada dua, pencobaan atau ujian. Jadi ketika kau berdoa untuk masalah tagihanmu, engkau mulai koreksi dirimu. Engkau mulai memandang bahwa Tuhan sanggup memberkati kau lebih jauh daripada apa yang kau pikirkan. Tapi kau harus serius ketika Tuhan memanggil kau ketika pagi hari. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa tujuannya untuk menaikkan level kita. Dan tujuan daripada ujian yang berikutnya adalah memberkati kita. Ya. Kita diuji Tuhan, kita diizinkan masuk dalam ujian Tuhan untuk akhirnya adalah memberkati kita. Nah, kita masuk hal yang ketiga, yaitu dasar. Dasar dari pencobaan, ya Bapak Ibu Saudara. Dasarnya adalah kalau pencobaan itu sebab akibat, tabur tuai. Ya. Bapak Ibu Saudara harus pahami, apa yang kita tabur itu akan kita tuai, baik itu yang baik maupun yang jahat. Dan itu menjadi dasar untuk kita bisa jadi masuk dalam masa-masa pencobaan. Yang berikutnya, kalau terjadi ketika kita keluar dari payung perlindungan, ya, setiap kita harus memiliki payung perlindungan sehingga kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kadang-kadang pemberontakan kita membuat kita keluar dari payung perlindungan Tuhan. Nah, ini akan mendatangkan pencobaan. Dan yang dasar yang ketiga adalah penyebabnya bisa karena ego manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus pahami bahwa pencobaan bukan dari Tuhan, Tuhan tidak kehendaki, tapi biasanya itu hadir karena ego manusia. Manusia akan mencobai atau membawa dirinya masuk lebih jauh dalam pencobaan yang dia buat. Nah, berikutnya ujian. Ujian itu dasarnya adalah kasih. Ya. Kalau kita sedang diuji Tuhan, cuma satu dasar ujian dari Tuhan, yaitu karena Tuhan mengasihi kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Mazmur 103 ayat yang ke-13.
Kalau engkau hari-hari ini sudah melakukan banyak doa puasa, doa pelepasan doa, semua doa-doa yang kau rindukan untuk terjadi terobosan dalam hidupmu, tetapi sampai detik ini juga belum terjadi, berarti ada maksud dan dibalik ujian itu. Amin. Kasih Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Sekarang kan kita belajar melihat bagaimana teladan dari Tuhan Yesus ketika dia masuk dalam pencobaan di padang gurun. Kita buka Matius 4. Saya minta Pak Yusuf untuk baca Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-11. Silakan Pak Yusuf. Pak Roto, silakan Pak Roto. Pencobaan-pencobaan di padang gurun. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk cobai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Amin. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika kau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Kenyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11 terakhir. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Puji Tuhan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku dalam kebenarannya. Alkitab berkata dengan jelas, Yesus dibawa oleh Roh masuk dalam masa-masa pencobaan. Hari-hari ini saya percaya banyak dari kita sedang diizinkan Tuhan untuk diuji. Kadang-kadang kita nggak kuat ya, tapi sebenarnya ada kasih Tuhan di dalamnya. Contoh, ketika kita lagi bergumul sungguh-sungguh tidak terjadi jawaban. Ada orang yang bergumul untuk kenaikan uang ataupun jabatan atau apapun, tapi terjadi penundaan. Bisa jadi tidak dikasih sesuai dengan apa yang maunya kita. Belum. Karena Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana yang lebih besar. Hari-hari ini saya percaya Roh membawa kita untuk masuk dalam pencobaan, diizinkan. Luar biasa. Tuhan Yesus itu menjadi role model kita. Next. Ya. Saya masuk dalam apa itu padang gurun. Kadang-kadang kita kurang memahami atau tidak mengerti tentang padang gurun. Kalau padang gurun dalam istilah geografi adalah suatu daerah yang menerima curah hujan yang sangat sedikit. Ya. Kurang lebih 250 mm per tahunnya. Tapi dalam istilah rohani atau yang kita pahami, bahwa padang gurun adalah suatu kondisi atau keadaan yang diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan kita, ya, bagi peningkatan level selanjutnya. Siapa di sini yang percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak, penundaan atau hal-hal yang tidak dipahami oleh cara berpikir kita, kok bisa sih? Kok dia bisa lebih dulu? Kok bisa sih? Saya begini, saya masih di sini. Kenapa bisa begini? Jangan berontak. Bisa jadi Roh sedang membawa kita masuk dalam masa-masa persiapan. Amin. Untuk naik lebih tinggi lagi, level lebih tinggi lagi. Dan biasanya dalam istilah rohani, padang gurun biasanya diikuti oleh keadaan yang gersang dan terkadang tidak menentu. Amin. Siapa yang pernah merasakan, aduh susah banget ya, pendeta Sabtu mendoakan. Saya pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara. Saya alami situasi yang gamang, situasi yang tidak dipahami oleh cara berpikir kita sebagai manusia. Harusnya manusia berpikir begini, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu udah pasti. Tapi kok tiba-tiba tidak sesuai. Maksudnya Tuhan apa?
Ini kondisi yang terjadi. Biasanya terkadang tidak menutup situasi itu. Lanjut, next. Kita masuk berikutnya tentang pengupasan padang gurun. Di mana padang gurun itu berada dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita udah sempurna. Saya udah ibadah tiap hari, tiap minggu saya udah beribadah. Tapi Tuhan memandang, Tuhan melihat masih ada padang gurun yang berada dalam hidup kita. Yang pertama, di mana padang gurun itu berada dalam hidup kita? Setiap area dalam kehidupan kita yang belum menang dan belum bertumbuh, ya, yang belum menang dan bertumbuh dalam Tuhan, itu adalah area padang gurun dalam hidup kita. Dan Tuhan mau semua itu harus bertumbuh. Mungkin di satu sisi kita kuat dalam doa, tapi di sisi yang lain kita tidak sabar. Mungkin di satu sisi kita sungguh-sungguh orang yang cinta Tuhan, tapi di satu sisi kita berbeda. Ya. Itu sebabnya padang gurun akan terus ada dalam hidup kita, di mana wilayah tersebut kita belum menang dan belum bertumbuh. Pahamilah bahwa ini sangat penting buat gereja Tuhan, untuk gereja Tuhan mengerti bahwa kalau kita hidup jangan sembarang hidup, bukan asal hidup. Kita ada satu tujuan, ada maksud, ada proses, ada sekolah yang akan kita terus lakukan sampai kita dipanggil Tuhan. Semakin bertumbuh kita dalam Tuhan. Kalau wilayah area kehidupan kita yang belum menang dan belum bertumbuh, percayalah, engkau sedang akan terus dibawa masuk dalam masa-masa untuk berubah. Yang berikutnya, di mana padang gurun itu berada? Di dalam orang-orang atau di mana orang-orang yang belum mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Banyak orang yang nggak anggap atau menganggap remeh tentang perlengkapan senjata Allah dalam hidupnya. Orang menganggap biasa, ketopong keselamatan buat apa? Baju jirah keadilan buat apa? Dengar baik-baik, hari-hari ini adalah hari-hari peperangan, ya. Gak main-main, ya. Semua yang namanya anak Tuhan, entah itu rohaninya masih baru bertumbuh, mau udah jenderal sekalipun, mengalami masa-masa peperangan. Itu sebabnya mari kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Baca di rumah, ya. Efesus 6 ayat 11. Baca di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, sebenarnya Saudara, Bapak Ibu sedang dipersiapkan untuk ambil perlengkapan senjata Allah itu. Ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Next aja kita berita. Tapi mari, orang-orang yang belum atau tidak mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, pasti akan terus dibawa Tuhan untuk mereka terus dipulihkan, untuk terus bertumbuh dan harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Satu masa saya berpikir, Tuhan, saya tahu firman, saya berdoa, apa ya Tuhan? Kenapa ketopong keselamatannya? Nanti ke depan kita akan bahas, tapi saya lihat, rupanya serangan terbesar dalam hidup setiap manusia adalah di pikiran. Oh iya. Makanya satu kisah di mana Daud mengalahkan Goliat, itu satu perkara, letaknya di sini langsung, ya, di dahinya. Itu melambangkan bahwa Tuhan sangat berkuasa untuk menjatuhkan pikiran yang melayang atau mengatur. Ya. Tuhan sangat menaklukkan pikiran kita. Itu sebabnya kita berkata, taklukkanlah pikiranmu. Tuhan gak mau memaksa pikiran kita, ya. Tuhan mau kita sendiri punya kesadaran untuk menaklukkannya. Haleluya. Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku lemah Tuhan, aku bodoh Tuhan. Aku gak ngerti jalanmu Tuhan. Ini aku taklukkan pikiranku Tuhan. Dalam masa padang gurun, pikiranmu harus ditaklukkan. Haleluya. Gak main-main. Padang gurun kadang-kadang gak dikupas, ya. Padahal sebenarnya padang gurun itu masa-masa persiapan bagi orang yang akan naik level. Berikutnya, yang ketiga, orang-orang yang belum mengenakan manusia baru dalam hidupnya. Ini kita berdoa. Kolose 3:12. Tolong hambanya, tolong Tuhan. Kolose 3:12. Kolose 3:12, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Padang gurun akan terjadi bagi orang-orang yang belum mengenakan manusia baru.
masih mengenakan manusia lama, pelit, congkak, angkuh, nggak sabaran. Nah itu dia akan dipaksa oleh kehendak Tuhan untuk dia berubah. Ya, padang gurun lah tempat untuk mengubah itu. Haleluya. Ya. Yang bisa mengubah hidupmu dan hidupku itu bukan soal Alkitab, bukan. Soal Alkitab hanya salah satu sarana saja. Ya. Tapi ketika kau menyerah total di padang gurun yang Tuhan kehendaki, disitulah pemulihan terjadi. Amin. Kalau kau belum mengenakan manusia baru dalam hidupmu, Alkitab berkata, engkau akan dipaksa untuk masuk dalam fase padang gurun. Berikutnya, kita sebagai orang percaya harus senantiasa mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh gambar yang benar menurut gambar Khaliknya, memperoleh pengetahuan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita orang percaya harus senantiasa ya diperbaharui, ya, diperbaharui. Banyak orang yang harus dipaksa Tuhan untuk masuk di dalam masa padang gurun. Kalau enggak, dia nggak akan berubah. Kalau tidak juga, ujungnya kalau dia tidak berubah, dia akan masuk dalam neraka yang kekal. Itu sebabnya padang gurun adalah bahasa kasih dari Tuhan. Next. Ya, siapa-siapa yang harus masuk dalam padang gurun atau masa-masa persiapan untuk kenaikan level, semua orang pasti akan mengalami masa-masa ini. Ya. Saya pernah dengar cerita, ya, teman saya 1,5 tahun ya Pak ya, tidak mengalami terobosan keuangan, padahal sudah melayani Tuhan, sudah membuka rumahnya buat ibadah, kebetulan ibadah kami di tempat beliau. Nah, ketika saya sampaikan, saya bingung, Tuhan saya harus ngomong apa ini? Beliau ngalamin Tuhan, bukan saya ngalamin. Tuhan ingatkan, hamba tuh beliau sedang mengalami masuk masa-masa fase padang gurun. Kalau di padang gurun itu tidak ada satupun yang bisa menolong kau. Haleluya. Ya, udah panas, udah bingung. Waduh, harus bagaimana ini Tuhan? Udah berdoa, katanya doa puasa manjur. Saya udah doa puasa Tuhan. Saya udah doa segala macam Tuhan. Tapi kok belum ada pertolongan Tuhan? Nah itu tanda engkau ada di padang gurun. Haleluya. Orang-orang yang berikutnya, siapa saja yang bisa masuk atau yang akan masuk adalah orang-orang percaya yang sedang dilatih Tuhan. Tolong baca Hakim-Hakim 3:2. Hakim-Hakim 3 ayat 2 demikian firman Tuhan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Amin. Kita hari-hari ini sedang dilatih berperang oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. So, Bapak Ibu Saudara merasakannya, sedang dilatih oleh Tuhan. Tidak mengandalkan siapapun, hanya mengandalkan Tuhan. Itu tanda kau sedang dilatih oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua yang datang ke tempat ini. Percayalah, engkau datang itu dihargai Tuhan, dihitung. Ya. Ada malaikat, setiap ibadah itu ada malaikat. Ya. Makanya kitab Wahyu katakan, bicaralah kepada 7 malaikat di jemaat-jemaat yang ada. Setiap ibadah kita ada malaikatnya. Jadi kalau datang tahu jam 5, jangan coba-coba, masih kurang, terlambat aja, dicatat nanti. Haleluya. Terlambat hari ini, terlambat minggu depan, terlambat berikutnya, terlambat mulu nih, rapotnya merah. Tapi kalau minta duit cepat. Ya. Artinya apa? Bahwa malaikat surga itu sangat mencatat semua situasi yang ada. Dan kita lebih baik takut sama Tuhan yang adalah gambarannya malaikat Tuhan di dalam setiap ibadah. Tapi kadang-kadang juga, terkadang juga kita merasa bahwa terus saja kita dilatih Tuhan untuk kita kembali bertumbuh di dalam Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita. Hakim-Hakim 3:2 dikatakan semua orang-orang itu harus mengalami latihan perang. Haleluya. Yang biasanya kalau lagi punya masalah keuangan, langsung deh pikirannya ngutang sana, ngutang sini, pinjam sana, pinjam sini. Tapi ketika kau masuk dalam masa padang gurun, semuanya tertutup. Koneksi saya ke sini, koneksi saya bisa nih. Tutup.
bingung, tidak mengerti, hanya bisa melihat ke atas, karena dari sana pertolongan kita. Next. Ya, kenapa? Kenapa kita sebagai orang percaya harus masuk dalam masa-masa padang gurun ini? Ingat baik-baik, padang gurun itu senantiasa ya. Kalau kita nggak bertumbuh, tadi sudah dibahas, kita akan masuk. Kenapa kita harus masuk dalam masa-masa padang gurun ini? Karena di padang gurun atau dalam kondisi masalah, biasanya Tuhan berbicara kepada kita. Haleluya. Kalau lagi kita banyak uang, kita nggak dengar suara Tuhan. Ya, sedikitlah orang kalau punya uang itu mau duduk diam lama-lama dengan Tuhan, sedikitlah. Ada, tapi jarang lah. Biasanya kalau udah mepet-mepet, udah ilmu kepepet dipakai sehingga Tuhan bicara. Mari kita buka Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama. Silakan hambanya. Bilangan 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam 1 yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Amin. Bilangan 1 ayat 1, Bilangan 3 ayat 14, Bilangan 9 ayat 1. Bapak Ibu bisa belajar di rumah. Ini semua Tuhan bicara kepada Musa di padang gurun. Ya, ingat baik-baik, di padang gurun lah biasanya kita bisa mendengar suara Tuhan. Di kondisi susah lah, maka Tuhan kita akui, kita sembah, kita cari Dia. Karena kita lagi susah. Itu sebabnya mari kita mulai belajar. Susah dan senang, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus cari Tuhan dalam setiap situasi, setiap kondisi apapun yang terjadi. Yang berikutnya, kita sedang dipersiapkan menjadi pemberita kabar baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau ada dalam masa-masa padang gurun, engkau harus menikmati masa-masa tersebut tanpa ada satu orang pun peduli akan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menjadi pemberita kabar baik. Haleluya. Saya nggak mungkin bisa berdiri di tempat ini kalau Tuhan nggak lihat saya lulus untuk masuk menyampaikan kabar baik. Lewat kebaikan Pak Birawa dan Bu Erti, kami boleh diizinkan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang hidup kita melihat bahwa aduh Tuhan, saya ini belum layak Tuhan. Itu sebabnya mari persilakan Tuhan untuk membawa kita lebih jauh lagi. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemberita kabar baik, pewarta kabar baik. Kenapa disebut pemberita? Kenapa disebut pewarta? Karena kita adalah orang yang sudah diproses. Kita hanya menyampaikan saja, menyampaikan, ngomong apa yang sudah terjadi. Amin. Itu sebabnya mari, kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sedang mengalami masa-masa padang gurun, melihat, aduh Tuhan, kayaknya ini saya Tuhan. Bapak Ibu, respon yang baik, jangan lari, jangan mengeluh, jangan panggil pendeta sana sini, jangan. Biarkan aja Tuhan memproses hidupmu. Karena satu tujuan, engkau sedang dipersiapkan menjadi pemberita kabar baik. Next. Kapan kita mengalami masa padang gurun ini? Alkitab tadi kita udah bahas ya. Tuhan Yesus masuk masa padang gurun sebelum Dia masuk dalam tahun-tahun pelayanannya. Biasanya orang-orang sebelum masuk dalam masa-masa pelayanannya, dia akan persiapkan. Saya ingat saya mengalami sendiri, ya. Saya mengalami pribadi di mana Tuhan mempersiapkan saya dalam doa puasa, pujian, penyembahan. Kadang-kadang saya nggak paham Tuhan kenapa begini Tuhan ya. Saya lakukan itu 2 tahun lebih tanpa ada orang yang tahu. Tapi saya bersyukur saya melewati masa-masa itu. Puasa itu semua orang pada nggak suka, amin. Nggak ada yang suka puasa. Kalau ditanya kesukaan kamu apa? Puasa. Waduh, itu kayaknya orang dari planet kali ya. Kalau ditanya kesukaan kamu apa? Wah, saya nonton. Nah, itu orang bumi, itu orang manusia wajar gitu ya. Tapi kalau engkau disuruh Tuhan berpuasa, itu tandanya engkau sedang bertukar hidup dengan kehidupan ilahi. Amin.
Kalau Tuhan suruh kau berpuasa, banyak berpuasa karena masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, itu tandanya kau sedang diproses untuk bertukar hidup dengan kehidupan ilahi. Yang percaya katakan amin. 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 Jadi masalah itu jangan kita lari ya. Biarkan proses itu terjadi supaya apa? Supaya kita jadi dewasa, kita jadi berpersiapkan. Karena kita percaya di depan ada pelayanan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Berikutnya, kapan kita mengalami masa-masa padang gurun ini? Nah, banyak orang yang maunya cepat-cepat dipromosikan, ya. Kadang-kadang Tuhan dalam tanda kutip sedikit ditahan, ya, menahan promosi kita, menahan kenaikan kita, menahan semuanya, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, tidak jatuh dalam ketamakan, tidak jatuh dalam hal-hal yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita terjebak. Gitu ya. Tuhan mau kita mempermuliakan nama Dia. Dia dipermuliakan dalam seluruh keberadaan kita. Next. Bagaimana kita bisa menang dalam masa-masa padang gurun ini? Ini yang penting. Ya. Sekarang terakhirnya bagaimana nih? Ya, kita sudah bicara tentang apa itu padang gurun, kenapa dan segala macam. Terakhir bagaimana? Ya, bagaimana kita bisa menang dalam padang gurun? Karena kita harus menang, ya. Nah, kita berkata Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dalam hidup kita. Ketika Dia dicobai, tadi kita sudah baca, pencobaan Tuhan Yesus yang terjadi itu bicara tentang firman yang iblis selewengkan, gitu ya. Tapi Yesus menjawab juga dengan firman, gitu ya. Kalau kita baca, saya undang Pak Rontua tolong baca Lukas 8. Ya, yang penting sekali. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakal, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Amin. Kita akan menang di dalam masa-masa padang gurun dengan firman Tuhan yang berakar. Ya. Jadi firman Tuhan itu jangan masuk kiri keluar kanan, jangan. Percayalah, engkau adalah orang-orang yang akan masuk dalam istilah nominasi orang-orang yang akan murtad. Firman Tuhan harus berakar. Ya. Kita harus mengerti, kita harus pahami kenapa ini Tuhan. Kenapa Tuhan bicara seperti ini? Itu sebabnya kalau lagi ibadah, dengar firman, kita harus sungguh-sungguh memahami. Oh iya Tuhan. Supaya firman itu bukan cuma masuk aja, tapi dia mengakar. Saya sampaikan sedikit, firman itu benih yang hidup. Ya. Jadi dia bisa langsung, kecepatan untuk dia hidup di dalam tanah hati kita, itu tergantung urapan atau hadirat Tuhan yang kita serap. Hadirat Tuhan yang ketika kita berdoa, kita baca Alkitab, kita minta hadirat Tuhan turun, itu seperti air. Air itulah yang akan membawa firman itu terus mengakar. Jadi kalau kita jarang baca Alkitab, bahkan tidak pernah baca Alkitab, ya boro-boro firman bisa mengakar ya. Kita harus banyak baca Alkitab supaya firman itu mengakar. Ketika baca Alkitab, engkau mulai berdoa dan minta hadirat Tuhan. Karena ketika hadirat Tuhan turun, air itu turun, dan air itulah yang akan menghidupkan dan membawa firman itu berakar. Jadi firman itu berakar hanya karena hadirat Tuhan. Kita baca Alkitab itu jangan baca seperti dongeng ya. Banyak orang baca sekilas saja, cepat. Udah baca. Jangan Bapak Ibu. Ini lebih mahal ya, dari intan permata atau apapun emas di dunia ini. Firman itu lebih mahal ya. Firman itu adalah kehidupanmu. Alkitab berkata, kalau firman sudah berakar, maka kita sanggup menang terhadap pencobaan yang ada dan diizinkan oleh Tuhan pada gurun kita. Jadi nggak ada cara lain. Engkau harus membaca firman dan minta hadirat Tuhan membawa firman itu berakar. Ya. Karena ini udah akhir zaman Bapak Ibu ya. Jangan kita main-main lagi dalam hadirat Tuhan. Ini tandanya bahwa kita lagi dipersiapkan Tuhan supaya firman yang kita dengar itu terus berakar. Sehingga ketika pencobaan itu datang, kita bisa melawan itu dengan firman. Berikutnya, berdoa. Ya, hal yang kedua yang membawa kita bisa menang adalah berdoa. Ingat bahwa Bapa kami ya, kita berkata
Tuhan jauhkanlah kami dari pencobaan ya. Itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami salah satu doa yang memang saya tiap hari lakukan itu karena saya percaya kuasa doa daripada doa Bapa kami ya. Yakinlah ketika engkau dengan rendah hati berdoa Bapa kami, Tuhan akan halau semua itu ya. Tuhan akan memberikan kau jalan keluar. Berikutnya, berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41. Coba dibaca para tua. Matius 26 ayat 41. Ya, Matius. Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Roh penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya Alkitab berkata dua hal. Berjaga-jaga dulu, baru berdoa. Kadang-kadang orang salah memahami. Berjaga dalam bahasa aslinya ketika saya pelajari itu memperhatikan. Ya. Jadi setiap area kehidupan kita yang kita jalani, jangan kita hanya lewat begitu aja. Ya, kita harus memperhatikan. Itu maksud kata berjaga-jaga. Roh penurut, tapi daging lemah. Ya, kenapa daging lemah? Karena mata kita tidak memperhatikan yang memang Tuhan mau untuk kita lihat. Ya. Tuhan mau kita menghitung hari-hari kita, ya, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Berikutnya, Ibrani 3 ayat 8, jangan keraskan hati. Bagaimana kita bisa menang dalam masa-masa di padang gurun? Yang berikutnya adalah jangan keraskan hati. Ya. Tolong dibaca Ibrani 3 ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Amin. Bapak Ibu, penting sekali ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami masa-masa diuji Tuhan, diizinkan Tuhan masuk dalam masa-masa pencobaan, jangan keraskan hati kita ya. Karena hati lembut ataupun keras itu menentukan cepat atau lambatnya kau keluar sebagai pemenang dalam masa-masa padang gurun. Hal yang Tuhan mau supaya hati kita lembut ya. Tuhan bisa membawa kita kemanapun Tuhan mau. Karena Tuhan punya hati. Tuhan mau hati kita diberikan kepada Dia. Berikutnya, hidup yang saleh. Bagaimana kita bisa menang dalam masa-masa padang gurun? Kita harus hidup yang saleh. Coba yang terakhir 2 Petrus 2 ayat 9. Mau baca para tua. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Amin. Kesalehanmu itu menentukan Tuhan pasti akan meluputkan engkau dari masa-masa pencobaan ini. Alkitab berkata hidup saleh kita itu tidak pernah sia-sia. Amin. Engkau datang beribadah tiap minggu itu selain dicatat sama Tuhan, dihargai sama Tuhan, tapi itu juga akan meluputkan kita dari pencobaan-pencobaan yang lebih besar lagi yang akan datang di atas dunia. Maka ibadah kita diperhitungkan sama Tuhan. Marilah kita setia terus beribadah sampai Tuhan datang kedua kali. Kita semua siap untuk menjemput Dia di awan-awan kemuliaannya. Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang lembut Tuhan. Biarlah hati kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami sadari Tuhan, masih banyak kelemahan kami Tuhan, masih banyak kekurangan kami. Mari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang tahu bahwa engkau ada di masa-masa padang gurun ini, kalau engkau tahu bahwa dirimu ada dalam masa-masa proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupmu, semua tutup mata, semua perhatikan hanya ke Tuhan saja. Hanya satu yang Tuhan inginkan, serahkan hatimu seutuhnya kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, karena hati yang keras itu akan semakin memperlambat proses Tuhan membawa kau naik lebih tinggi. Yesus, Yesus.
Yesus, Yesus, Yesus. Glory, glory, glory. Kalau kau sadar bahwa hidupmu ada dalam proses Tuhan, hari-hari ini kau sadar, kau tahu, taruh tangan kananmu di dadamu. Jangan keraskan hatimu, taruh tanganmu di dadamu. Kalau kau merasa bahwa hidupmu tidak ada yang menolong, tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, kau sudah lakukan doa, kau sudah lakukan segala hal, tapi kau melihat bahwa keadaan hidupmu ada damai sejahtera yang senantiasa melingkupi engkau, tapi permasalahan belum selesai, belum beres juga. Itu tandanya kau sedang ada di padang gurun. Taruh tangan kananmu di dadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang ada di dada mereka Tuhan. Mereka taruh tangan kanannya di dada mereka Tuhan. Yesus, Kau lihat akan pergumulan mereka, Kau lihat akan kesesakan mereka, Kau lihat akan kesungguhan mereka. Dalam malam ini Tuhan, hati mereka kembali diserahkan kepada-Mu Tuhan, sehingga proses padang gurun dalam hidup mereka Tuhan percepat dalam kemenangan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Hanya Kau yang sanggup melakukan pertolongan-Mu ya dan amin Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini semakin dipersiapkan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami menjadi prajurit-prajurit yang militan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi prajurit-prajurit yang tangguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang diproses oleh Tuhan di dalam padang gurun tiap-tiap kami Tuhan. Kami akan muncul sebagai pemenang. Kami percaya roh kemenangan ada di dalam hidup kami. Dan kami akan tampil sebagai pemenang. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Hamba terbatas dalam banyak hal, tapi Engkau Roh Kudus yang tidak terbatas. Engkau Roh Kudus yang sanggup mengubah hati kami. Engkau Roh Kudus yang sanggup mengajarkan kami. Engkau Roh Kudus yang sanggup menuntun kami, untuk kami boleh masuk lebih jauh lagi Tuhan. Dan kami dipersiapkan menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati ibadah ini Tuhan. Biarlah Kau terus beracara dari awal pertama pada akhirnya. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Baik kita ada sedang susah, senang, sakit, sehat, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin kita merasa bahwa kenapa Tuhan kasih ujian seperti ini kepada kita, seperti yang tadi disampaikan. Ada beda antara pencobaan dan ujian. Mungkin saat kita diuji sama Tuhan, itu yang akan Tuhan berikan buat kita untuk kita naik kelas. Contoh, Safi habis naik kelas 5. Sebelum dia naik kelas 5, ada ujiannya dong. Ya, sama dengan kita. Untuk naik ke level yang lebih baik lagi, Tuhan akan memberikan ujian kepada kita. Ujian yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita semua saudara-saudara. Amin. Jadi, untuk menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus melewati ujian-ujian itu. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari saudari Rivena Victoria. Ada? Saya persilakan kakak.
Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Kabarnya luar biasa baik ya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan juga keluarga Babiraun tempat ini. Perkenalkan, nama saya Trivana Victoria, biasanya dipanggil Vena atau Tri di sekolah. Aku ponakannya Om Yoke. Dan sekarang aku baru lulus dari sekolah menengah kejuruan yang aku ambil itu adalah akuntansi. Biasanya kalau anak seumuran aku gitu banyak banget yang mau dituju gitu ya. Ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah, dan itu terjadi di kehidupan aku karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan aku. Dan di kelas 11 itu ada beberapa poin yang harus aku capai gitu, yang aku berdoa agar supaya ini tuh harus aku dapat. Contohnya untuk masuk dalam dunia perkuliahan. Dan untuk masuk ke dalam dunia perkuliahan itu banyak sekali pergumulan yang harus aku hadapi gitu. Yang pertama, aku pengen banget masuk dalam universitas negeri gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau aku ambil universitas negeri pasti banyak biaya yang harus dikeluarkan gitu. Dari uang untuk SPP, uang gedung, dan lain-lain. Pasti banyak yang harus dikeluarkan. Dan pergumulan itu terus aku bawa dalam doa. Sampai ada saat titik aku ngerasa kayak capek gitu untuk ngelewatin semua itu. Tapi setelah berdoa, Tuhan kasih jalan gitu. Kalau kamu pengen kuliah, kamu harus ikut beasiswa. Kamu harus ikut tes beasiswa. Dan puji Tuhannya udah beberapa beasiswa yang aku siapin gitu. Dan ada satu titik aku ingin ikut beasiswa yang ke Jepang. Saat aku daftar ke Jepang itu udah siapin semua dokumen, nilai-nilai dan segala macam. Tapi saat aku mau daftar beasiswa itu ternyata ditolak. Karena hanya mereka yang lulusan SMA aja yang diterima di beasiswa itu. Rasanya udah sedih banget gitu, karena aku udah siapin beasiswa ini udah hampir setahun lebih. Tapi Tuhan kasih jalan lagi. Katanya pas aku berdoa itu Tuhan bilang kamu gak boleh nyerah gitu. Karena Tuhan gak bakal biarin anak Tuhan itu jatuh. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Setelah aku belajar lagi, karena anak SMK itu mereka kan banyak praktek gitu ya. Beda sama anak SMA gitu jam belajarnya. Akhirnya aku nge-push diri aku sendiri untuk belajar lebih giat lagi. Dan puji Tuhannya sekarang aku diterima di 7 jurusan di 5 universitas yang ada di Indonesia. Diterima di Trisakti School of Management di 2 jurusan, akuntansi dan juga manajemen. Dan yang kedua aku diterima di Universitas Kristen Indonesia jurusan akuntansi. Yang ketiga di Universitas Presiden University diterima di 2 jurusan juga, di jurusan akuntansi dan jurusan aktuaria. Dan yang keempat itu diterima di Mercubuana, yang kelima di Podomoro University. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Karena yang pertama setelah aku mikir, Tuhan aku dapat satu aja udah puji Tuhan gitu. Dan semuanya itu 5 universitas yang aku dapat semuanya beasiswa. Dan itu aku bisa sama-sama mulai dalam doa tanya keluarga gimana baiknya untuk ambil beasiswa yang mana gitu, karena semuanya pasti baik dan semua itu jurusan yang aku mau. Setelah mau dalam doa akhirnya ambil di Trisakti School of Management, karena kalau dilihat dari rumah juga itu tempat yang dekat sama rumah aku, dan kalau misalnya mau pelayanan di gereja juga dekat, mau kemana-mana juga dekat gitu. Dan puji Tuhannya semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Jadi pada malam hari ini aku mau nyanyiin satu pujian, dan biarlah pujian itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Aku nyanyiin pujian itu sambil main piano. Tuhan
pasti memberkati semua ya. Bahwa Tuhan itu tidak terlalu cepat, Tuhan tidak terlalu lambat, tapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin saat ini doa kita belum dijawab, bukan berarti bahwa Tuhan gak baik sama kita, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita itu kapan, itu Tuhan tahu. Alkitab sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Sekarang kita mau doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Welen. Bapak Welen, saya persilahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita, angkat hati kita kepada Tuhan dan kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat hanya kepada-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kami boleh melangkahkan kaki tiba di tempat ini. Kerinduan kami yang besar adalah mendengarkan firman. Kami telah ditaburkan benih firman-Mu yang begitu indah oleh Bapak Pelayan Pendeta Jonathan. Kami minta Roh-Mu yang kudus menguatkan hati pikiran kami, meneguhkan iman percaya kami, sehingga bertambah-tambah iman percaya kami lewat firman yang kami dapat. Biar benih yang tumbuh adalah tumbuh di tanah yang subur. Kami tidak mau tumbuh di tanah yang berbatu dan bersemak gurih. Kami yakin dan percaya Tuhan, setelah kami keluar dari rumah ini, kami tidak membawa keranjang kosong, tetapi kami membawa keranjang yang ada isinya, supaya di dalam kami melangkah di hidup-hidup kami selanjutnya, kami boleh dituntun dengan firman. Terima kasih ya Tuhan, firman yang Engkau taburkan di dalam tiap-tiap hati pikiran kami sore menjelang malam hari ini. Tuhan yang baik, kami mau berdoa khusus buat Bapak Pirawas keluarga yang telah membuka hati pintu rumah untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami telah diberkati dan kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkau berkati juga rumah ini menjadi rumah doa bagi kami. Tuhan, penuhi isi ruangan-ruangan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya rumah ini membawa berkat, tidak hanya membawa berkat bagi Pak Pirawas keluarga, tapi kami yang ada di tempat ini juga bagi kepada siapa saja yang terus diberkati lewat firman-firman yang kami dengar, untuk kami beritakan dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami Tuhan tempatkan dengan profesi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Kami serahkan bangsa dan negara ini hanya di dalam penyertaan Tuhan, Bapak Presiden dan para aparatur negara yang bekerja untuk kemaslahatan bangsa dan negara kami, untuk kesejahteraan kemakmuran bangsa dan negara kami. Tuhan boleh memberkatinya sehingga apa yang mereka kerjakan terus diberikan hikmat-hikmat Tuhan, sehingga setiap apa yang menjadi keputusan membawa berkat bagi kami sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan bagi kami yang sore hari ini beribadah di tempat ini. Tuhan melihat hati-hati kami masing-masing dengan pergumulan yang kami bawa di tempat ini. Tuhan boleh memberkati kami, apapun profesi kami, baik aparatur negara, abdi negara, maupun apapun profesi yang kami lakukan. Kami
Tuhan pakai sebagai saksi-saksi Tuhan di mana kami bekerja, di mana kami berada. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi penyebaran Injil Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan boleh memberkati insan-insan yang melayani Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, agar setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman, setiap jiwa-jiwa yang mendengar pekabaran Injil Tuhan, boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Pirawa. Kami khususkan berdoa buat keluarga Bapak Sony, Bapak Weni, Bapak Didi. Tuhan boleh memberkati keluarga-keluarga ini, agar setiap karya dan kerja mereka ada di dalam penyertaan Tuhan, di dalam berkat Tuhan senantiasa. Kami khususkan berdoa buat Pak Andika yang Tuhan pakai sebagai panglima aparatur negara yang menjaga keamanan di dalam negeri, di negara kami. Tuhan, tugas-tugas yang diberikan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan terus mengawali setiap kerja-kerja beliau. Tuhan, kami yang ada di tempat ini, dari hati kami yang dalam, kami percaya Tuhan, kami mau supaya bangsa dan negara ini boleh aman, boleh menjadi negara yang penuh damai dan penuh sejahtera yang Tuhan kasih buat kami. Kami butuh pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengayomi bangsa dan negara kami, pemimpin yang menjaga kemaslahatan rakyat bangsa dan negara kami. Kami naikkan doa kami dari hati yang paling dalam. Tuhan, Engkau dengar tiap-tiap hati yang ada di dalam ruangan ini. Kami mau supaya Bapak Andika Perkasa, sosok yang kami hormati, sosok yang kami andalkan untuk memimpin di dalam negara kami. Tuhan, apapun doa-doa kami, apapun harapan kami, kami hanya percaya otoritas Tuhan. Kami percaya hanya kehendak Tuhan. Kami sebagai hamba hanya boleh naikkan doa-doa kami, hanya boleh naikkan harapan-harapan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menentukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa-doa kami Tuhan, harapan-harapan kami Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga Pak Hara, Pak Dana, Pak Mada, khusus bagi Pak Pirawa yang Tuhan pakai sebagai pejabat di Polda Metro Jaya. Tuhan, setiap apa yang Tuhan tempatkan, siapapun yang Tuhan tempatkan, khusus kepada Bapak Pirawa, kami percaya juga Tuhan juga yang mengawali kerja-kerja beliau. Tuhan, apapun pergumulan dalam pekerjaan, kami serahkan di dalam tuntunan Tuhan saja. Tuhan terus menuntun hamba-Mu ini, sehingga bukan saja menjadi aparatur negara, tetapi juga menjadi saksi Tuhan di mana ia ditempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami khusus mau berdoa juga bagi keluarga besar Ibu Erdi dimanapun berada. Kedua orang tua yang terkasih, Tuhan beri sehat, beri kekuatan kepada mereka. Tuhan juga memberkati saudara-bersaudara dimanapun mereka berada. Apapun kerja-kerja mereka Tuhan, Engkau boleh memberkatinya. Beri kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh beraktivitas. Dan berkati Tuhan akan pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau berdoa juga bagi Ananda yang terkasih, Alvaro yang lagi studi di Australia. Tuhan, Engkau tahu sebagai mahasiswa pergumulan yang dihadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mengasihi dia. Tuhan mau memperlengkapkannya. Tuhan mau
menjaga, melindungi, menyertai dia setiap ia beraktivitas, berkarya, belajar, studi. Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa juga akan Michael, juga yang lagi studi, juga ada Edgar yang lagi studi di tempat ini. Tuhan boleh memberkati anak-anak ini, agar di dalam perjalanan studi mereka, Tuhan terus menjaga, memberkati, Tuhan menyertai setiap apa yang mereka lakukan. Masa depan cita-cita mereka, kami hanya taruh di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan yang baik. Bila doa kami Tuhan, kami mohon Tuhan mendengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampuni kami yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Mari Kami Memuji Kebesaran sebelum kita menutupnya. Dan saya undang semua bagi berdiri. Benar Tuhan, ajaib Tuhan, dan kami senantiasa akan terus memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menuntun ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebelum kami berpisah, Bapa, kami butuh berkat-Mu Tuhan. Bapa, alirkanlah Tuhan berkat yang terbaik dari surga Tuhan. Untuk kami semua boleh menerima keberkatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan, kita akan kembali ke tujuan kita masing-masing. Kita akan berjalan di dalam Tuhan. Sebab itu kita butuh berkat yang dari Tuhan. Mari angkat hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan, dan angkat kedua tanganmu lebih tinggi di atas kepala untuk menerima berkat Tuhan. Glory, 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 glory. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terangkat. Alirkanlah tanganmu Tuhan. Alirkanlah tanganmu yang berlubang paku di atas setiap dahi kami Tuhan, supaya kami menerima berkat yang terbaik di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Kiranya
Ibadah yang sesungguhnya adalah bukan gedung, bukan gereja, bukan rumah Pak Birawa, benar ya Pak? Ibadah yang sesungguhnya adalah gereja itu adalah kita. Dimana kita di luar nanti pulang setelah ibadah, setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah terberkati oleh praise and worship tadi, kita bisa menjadi berkat di luar sana. Amin saudara-saudara. Ya, Pak Birawa, saya persilakan.